kasih dalam Yesus Kristus. Mari saat kita akan mengadakan misa doa pagi. Tinggalkan segala kesibukan kita, saudara-saudara. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau mencari wajahnya dan kita mengangkat pujian sembah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah menyertai hidup kita sampai pada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Kemarin kami Tuhan telah merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat yang lalu. Dan kami bersyukur Kau telah selamatkan hidup kami. Kau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Dan hari Minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan, di mana Tuhan Yesus bangkit. Kami boleh mengalami kemenangan lebih lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan berterima kasih karena Engkau selamatkan hidup kami. Kalau kami hari ini ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah mesbah doa pagi kami bersama dengan anak-anak-Mu. Biar Roh Kudus turun dan bekerja di dalam diri kami, sehingga pujian yang kami naikkan biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis, setan coba mengganggu kami, mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami bersama dengan anak-anak-Mu. Kami tolak dan patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang, hanya dekat Allahku rasa tenang, amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan hidupku, sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan yang baru, ada keselamatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, seperti pada pagi hari ini Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, amin Bapa. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku rasa tenang, rasa tenang hatiku. Karena Kau menyertai hidup kami, sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya Engkau Tuhan, panjang hidupku. Hanya dekat ada kekuatan baru. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, amin. Kau perlindungan, Kau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatanku, sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari anak-anak Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Bapa, dalam hidupku. Sungguh indah
hari, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari saudara, kita akan bersekutu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Dia dengan segenap hati, amin. Sembah Tuhan Yesus, oh terima kasih Tuhan. Inilah sembah kami, inilah doa kami Bapa. Ku ucapkan syukur setiap hari, Kau selamatkan hidup kami. Oh menikmati hari yang baik bersamamu, denganmu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan yang baru dalam menjalani hidup yang di dalam dunia ini. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kaulah Immanuel bagi kami Yesus. Oh Bapa, terpujilah namamu selamanya. Haleluya. Oh syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berharga di mata kami. Engkaulah yang selama ini Tuhan menolong menopang hidup kami. Biarlah kami selalu mau mengucap syukur setiap hari di dalam hidup kami, karena Engkau berikan nafas buat kami, Engkau memberikan kesempatan hidup kami. Biarlah kehidupan yang baru ini kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Perjalanan hidup kami serahkan padamu. Kami mau Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat Tuhan, berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan dimuliakan. Lewat kehidupan kami boleh berkemenangan dalam menjalani hidup, dan kami boleh diberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh saling memberkati buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami akan memuji menyembah Engkau. Kami mau mengangkat pujian bersama dengan anak-anak-Mu yang rindu, haus, lapar akan Engkau pagi hari ini. Sebelum kami masuk firman-Mu, Engkau memberkati kami. Kami memberi yang terbaik, persembahan yang hidup, pujian yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biar Roh Kudus bekerja atas pujian kami. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini, amin. Oh Yesus, Kau termulia, Kau berharga di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan pujian dan syukur. Kini ku persembahkan hidupku padamu, baik hidup kami Tuhan, baik persembahan yang hidup, semua hidup kami persembahkan padamu, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku jadi terang dan garam, amin. Kau berharga dan mulia di mata kami. Inilah pujian yang terindah buat Engkau Tuhan Yesus. Dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak,
seluruh hidupku padamu. Ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup. Amin, amin. Yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Baik saudara, sekali lagi ya, kita nyanyikan. Yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Bapa. Amin Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, berharga di mata-Mu. Tuhan, pakailah hidupku. Amin Tuhan. Ini pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Tuhan, kami berdoa segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema kuasa perkataan. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, saya ulangi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, saudara, di dalam perkataan saudara dan saya, firman Tuhan katakan ada kuasa, ya. Karena itu kita harus menjaga setiap perkataan kita supaya kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang sia-sia, ya, yang teledor, ya. Karena apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, ya. Siapa yang suka menggemakan atau mengucapkannya, dia akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan, saudara, hari ini akan kita tuai pada waktu yang mendatang, ya. Ataupun apa yang kita tuai saat ini adalah hasil daripada apa yang kita ucapkan pada waktu yang lalu, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa saudara, perkataan kita janganlah perkataan-perkataan yang jahat dan yang menipu, ya. Karena hari-hari yang kita lalui itu ditentukan oleh setiap perkataan kita, ya. Di dalam 1 Petrus 3 kita akan baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, ya. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, ya, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Saudara, perkataan-perkataan yang kita ucapkan dikatakan janganlah perkataan yang jahat, apalagi yang menipu, ya, yang berdusta. Kalau saudara dan saya mau melihat hari-hari yang baik, ya harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju bagi orang yang benar dan telinganya mendengar permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat
jahat, ya. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah apabila kita melihat hari yang baik, mau melihat hari yang baik, maka saudara dan saya harus menjaga perkataan kita, ya. Saudara, jangan ada perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan. Walaupun mungkin hati kita kesal, kita sedang marah, ya, kita sedang jengkel, ya, kita mungkin terpancing oleh emosi kita. Namun ingatlah, biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam hati saudara dan saya, ya, supaya kita tidak mengucapkan kata-kata cacian, kata-kata cercaan, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang mengutuk, ya. Saudara, kata-kata yang jahat di mata Tuhan, dan juga kita mencela, ya, memfitnah, berdusta apalagi, ya. Saudara, maka firman Tuhan katakan, apabila kita menjauhi hal itu, maka firman Tuhan katakan wajah Tuhan itu mendengar, telinganya mendengar teriakan kita minta tolong, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya, ya, menjaga perkataan kita, karena di dalam perkataan kita ada kuasa, ya. Seperti tadi yang kita baca, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya, ya. Yang kita ucapkan itu menentukan apa yang akan kita hasilkan kemudian, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya, tadi kita sudah dengar bahwa saudara, apabila kita ingin melihat hari yang baik, maka kita harus menjaga perkataan kita dari yang jahat dan ucapan yang menipu, ya. Tuhan Yesus juga berkata, saudara, bahwa orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari hatinya yang baik. Sebaliknya, orang yang jahat mengeluarkan perkataan yang jahat dari hatinya yang jahat, ya. Saudara, hati itu menentukan kualitas perkataan kita. Ya, kalau hati kita jahat, tentunya perkataan-perkataan kita nantinya akan ketahuan, ya. Nantinya perkataan kita akan terbongkar, ya. Walaupun mungkin kita sembunyikan, tapi pada satu saat, saudara, perkataan kita akan keluar, ya, yang jahat, karena hati kita jahat, ya. Namun, saudara, firman Tuhan katakan orang yang baik mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Saudara, firman Tuhan ingatkan kita, khususnya bagi orang yang percaya, jangan pernah kita juga mengeluh, ya, bersungut-sungut, ya. Apapun yang kita alami, Tuhan mengajar saudara dan saya untuk bersyukur, ya. Walaupun ada keinginan kita untuk mengeluh, tapi jangan kita ucapkan, ya, karena itu akan melemahkan diri kita sendiri, ya. Lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan, ya. Lebih baik kita melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, tidak ada yang kebetulan. Itu membentuk pribadi karakter saudara, sehingga karakter kita menjadi karakter yang berkualitas, ya. Apapun yang terjadi, kita percaya bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, ya. Nah, saudara, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita, berhati-hati kita dalam berbicara, ya, agar perkataan kita yang kita ucapkan hanya perkataan yang membangun, yang menasihati, yang menghibur, ya. Saudara, di luar daripada itu tidak boleh, ya, hanya perkataan-perkataan membangun, menasihati, dan yang menghibur, ya, sehingga perkataan saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi setiap kita, sesama kita, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam perkataan yang kita ucapkan ada kuasa, apabila didasari oleh iman, ya, apabila didasari oleh iman. Yang pertama, didasari oleh iman. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang kuasa perkataan, ya. Di dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, ya. Perkataan kita punya kuasa, saudara, apabila didasari dengan apa? Iman. Yang pertama, didasari dengan iman. Tuhan Yesus katakan, apabila engkau berkata pada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, maka asal ia tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, saudara, perkataan yang kita ucapkan dengan hati yang percaya sangat besar kuasanya. Ya, karena itu biarlah kita memperkatakan firman dengan iman, walaupun kita belum melihat, namun kita percaya. Ya, saudara, apapun perkataan yang kita ucapkan, saudara, kita ucapkan yang baik, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya, yang kita ucapkan adalah perkataan firman Tuhan, ya. Nah, ini yang kedua, ya saudara, bahwa perkataan kita punya kuasa apabila didasari dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, ya, kita percaya, saudara, kepada Tuhan, bahwa ya saya percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan karena saya mengasihi Tuhan, ya, walaupun kita belum melihat, dan pada saudara akhirnya kita akan mengalami janji Tuhan tersebut, ya. Walaupun saudara dalam proses mungkin kita tidak mengerti apa maksud rencana Tuhan, namun pada akhirnya kita akan mengerti bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu yang terindah dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, yang kedua adalah bila didasari oleh firman, ya. Saudara, Yesaya 55 ayat yang ke-11 katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya, ya. Ini bicara tentang pengakuan iman, ya. Pengakuan iman adalah memperkatakan firman Tuhan dengan hati yang percaya, ya. Karena itu penting, saudara, apabila kita mengucapkan pengakuan iman, ya, itu satu wujud kita sebagai orang yang percaya, memperkatakan firman Tuhan dengan hati yang percaya. Saudara, firman yang kita katakan dengan hati yang percaya, saudara, sangat besar kuasanya, ya. Saudara, apabila kita memperkatakan firman, kita yakin bahwa kita yang lemah dikuatkan, ya. Kita yang susah dihiburkan, kita yang sakit, kita berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Walaupun pada saat kita mengucapkannya kita belum melihat atau mengalami kuasa kesembuhan itu, namun saudara, apabila kita terus memperkatakannya dengan hati yang percaya, firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, untuk kita boleh menjaga perkataan kita, karena di dalam perkataan kita ada kuasa, ya. Jangan kita mengucapkan kata yang sia-sia, jangan kita mengucapkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang menghujat, mengecam, mengutuk, saudara, ya, kata-kata yang jahat, karena kita adalah anak Tuhan, ya. Anak Tuhan harus memperkatakan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membangun, yang menasehati, dan yang menghibur. Hanya memperkatakan firman Tuhan, ya saudara, itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga iman saudara terus bertumbuh dan kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Alami kuasa Tuhan, dan baiklah kita mulai dari perkataan kita, ya. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Terima kasih ya Tuhan, ku percaya Tuhanku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, apapun yang terjadi, biarlah perkataan kita penuh dengan ucapan syukur. Perkataan yang kita ucapkan biarlah perkataan-perkataan iman percaya kepada Tuhan. Perkataan-perkataan yang memperkatakan firman Tuhan itu akan menguatkan jiwa dan hati saudara dan saya. Dan perkataan yang kita ucapkan hanya perkataan-perkataan yang membangun, menasihati dan menghibur sama kita yang susah. Jauhkan dari kata persungutan, jauhkan dari kata-kata yang jahat, jauhkan dari kata-kata makian ataupun menghujat, apalagi perkataan dusta, karena kita adalah anak Tuhan. Saudara dan saya, biarlah perkataanmu, lidahmu, mulutmu itu bersih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menyangka bahwa dirinya beribadah, namun dia tidak menjaga perkataannya, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, kita tidak mau ibadah kita sia-sia. Karena itu saudara dan saya harus menjaga perkataan kita, karena di dalam perkataan kita ada kuasa. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita tuai. Dan perkatakan iman, apabila saudara dan saya mengalami kesusahan, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya Engkau menguatkan aku. Kalau engkau dalam keadaan sakit, kau katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Walaupun saat itu engkau belum mengalaminya, namun perkatakan itu dengan iman percaya kepadamu. Aku percaya Tuhan, aku sudah disembuhkan. Aku percaya Tuhan. Gunakan imanmu, dan bukan iman hamba Tuhan, dan bukan iman pendeta, tetapi imanmu. Firman Tuhan katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang akan mendatangkan kuasa kesembuhan, pemulihan di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan perkataan kami. Kami mencabut setiap perkataan yang sia-sia yang pernah kami ucapkan Tuhan, supaya itu tidak terjadi Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami mencabut setiap perkataan yang sia-sia, yang jahat. Bahkan kami mohon pengampunan apabila kami mengucapkan perkataan dusta ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang dalam kekurangan, kiranya Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami menghadapi pandemi dan krisis ekonomi global Tuhan, supaya keadaan pandemi ini berubah menjadi endemi ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam menghadapi juga Idul Fitri Tuhan, kami berdoa supaya tidak terjadi lonjakan dalam COVID ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesadaran bagi rakyat kami untuk dapat menjaga protokol ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mualaskan di dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada memberi kau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai saat ini sampai Maranatha, dan di saudara pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.